Pak Aris Munandar ya. Pak Aris Munandar, silakan waktunya. Mungkin Bapak ada agenda lagi Pak ya. Mungkin bagaimana outlook mengenai batubara di 2021, kemudian Bapak melihat tadi mengenai kebijakan DMO yang mungkin masih sama ya dengan 2020 ya. Nah, apa nih kira-kira yang hambatan atau tantangan nanti dalam memenuhi kewajiban DMO di tengah harga yang masih sangat fluktuatif dan mungkin kenaikan harga di awal tahun ini mungkin belum sustain ya. Seperti apa sih Pak Aris sebagai pelaku tambangan batu bara yang cukup lama ya di industri ini bisa melihat seperti apa sih Pak Aris? Ya, terima kasih Pak Indra atas waktunya. Secara sekilas kalau kita lihat daripada HPB PLN dengan HBA untuk Januari aja langsung itu rata-rata antara GAR 42, GAR 5000 sama GAR 55 itu bedanya hampir 5 sampai 6 dolar ya Pak ya. Nah, itu tentunya akan menjadi isu terutama nanti pada saat bulan Februari. Karena kan kita tahu bahwa itu HBA dan HPB kan itu lagging ya Pak ya. Ya. Nah, yang terjadi itu selalu karena lagging ini tentunya sebagai pengusaha Pak kan memanfaatkan momentum harga ekspor batubara yang sedang bagus. Semuanya beramai-ramai untuk ekspor dan kita memang tidak bisa menolak bahwa kebutuhan domestik memang harus diutamakan Pak. Cuman juga diingat Pak pada saat kejadian di tahun 6 bulan yang lalu itu basically domestik itu apa ya boleh dikata mereject kita intinya itu karena oversupply. Nah makanya dengan pemerintah memberikan kebijakan insentif, bukan insentif maksud saya, dengan kebijakan semacam penalti, tentunya itu ada sisi positifnya. Cuman memang pada saat lagging batubara, harga batubara saat ini, saya bilang sih hanya dari perusahaan-perusahaan PKP 2B yang produksinya cukup besar, itu yang masih mampu untuk berpartisipasi ya Pak ya. Karena kalau dari mereka-mereka yang produksi di atas 20 juta ton, melaksanakan DMO, kita ngomong spesifik untuk quarter 1 aja. Karena menurut saya juga harga batubara setinggi ini tidak akan sepanjang setahun inilah ya. Itu harusnya masih memungkinkan Pak. Ya. Yang kedua, lonjakan harga batubara ini kan saya rasa semua di sini juga paham ini kan penyebabnya utamanya dari Cina Pak. Nah, yang terjadi adalah bukan dari Cina sebenarnya, hanya dari Cina. Jadi dunia ini di Desember Januari ini bukan global warming tapi tambah dingin semua Pak. Ya, di mana baik di Eropa maupun di negara-negara maju, suddenly mereka realize bahwa renewable energinya nggak kuat untuk mensupport itu, Pak. Akibatnya power plant hidup lagi, ya kan. Nah, tentunya ini kan karena harga batu bara yang tahun 2020 sangat terdepres, istilahnya semuanya itu tambang di Kolombia, Australia semua pada tutup, ya kan. Suddenly short supply, Pak, ya kan. Tapi kita pahamin ini demand and supply ini saat ini memang demand di atas supply. Sebagai gambaran harga batubara domestik di China itu yang NAR 58 itu udah ekuivalen hampir $180, Pak. Ya kan? Newcastle aja masih 83 84. Nah, ya tapi karena isu politik antara China dengan Australia. Nah, ya Indonesia diuntungkan saat ini, Pak. Makanya kalau kita melihat kondisi sekarang ini pasar spot jauh di atas harga indeks, ya. Karena yaitu kita semua tahu bahwa nggak ada barang, Pak. Ya. Dan bukan cuma di Indonesia, tapi di negara-negara lain seperti Rusia juga beku, ya kan? Pelabuhannya pada beku, ya kan? Dan juga Indonesia ya seperti yang kita tahu semua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, hujannya sangat extraordinary. Ya. Itu yang sekarang makanya kalau kita lihat banyak sekali vessel di Kalimantan Timur yang menunggu kargo, semuanya waiting kargo. Nah makanya harga spot ini sekarang ini melonjak
saya bilang sih hampir $10 di atas ICI ya Pak ya. Karena kembali lagi walaupun istilahnya kita nawarin GAR 55 harga $90, tapi untuk prom shipment itu udah nggak ada. Ya kan. Jadi tentunya ini yang menjadi challenge untuk DMO di saat-saat quarter pertama ini, Pak. Akan menjadi sangat challenge karena ya tentunya pengusaha akan mencari opportunity yang terbaik, Pak Indra. Ya, iya. Nah, tentunya hal ini yang menjadi challenge juga untuk pasar domestik karena kita tahu harga PLN itu harga listrik pemerintah tidak bisa menaikkan harga dan kita juga paham pada saat pandemi ini juga tidak mungkin menaikkan harga listrik dan tentunya ini menjadi DMO ini harusnya menjadi moral obligation bagi penambang karena memang di saat good time kita harusnya saya nggak berani ngomong enjoy ya Pak ya karena selama 2020 itu susahnya 10 bulan Pak. Lebih banyak susahnya Pak ya. Betul. Plusnya baru 2 bulan makanya pada saat ini kan istilahnya miners itu baru recovery Pak ya. Jadi ya sedikit sharing itu aja sih Pak. Gitu Pak Indra dari saya Pak. Oke Pak Riz, iya jadi memang masih sangat menantang ya di 2021 nih pemenuhan DMO dan situasinya mungkin agak mirip dulu yang kejadian 2018 ya di awal tahun 2018 ya harga melonjak ya yang mulai dari 2017 PLN kesulitan kemudian pemerintah intervensi ya. Nah ini yang mungkin kemungkinan bisa terjadi lagi Pak ya apalagi dengan terganggunya pasokan dari Kalimantan Selatan dan sebagian dari Kalimantan Timur akibat banjir ya. Dan sudah muncul di berita ada beberapa perusahaan yang disurati ya untuk memasok ya. Ini yang jadi tantangan. Sehingga kebijakan DMO 2021 ini masih ini Pak ya, masih bagi sebagian perusahaan ini masih tetap menantang ya Pak ya. Jadi apa kira-kira yang assurance yang bagi pelaku usaha untuk pemerintah paling tidak bisa mengambil satu kebijakan apakah penaltinya di waive lagi. Kami dari APB sudah usulkan juga Pak ya penalti 2021 ini kan kondisi masih dalam recovery ya Pak. Kalau 2020 kita bilang survival ya. 2021 masih recovery. Jadi please consider not to impose lagi. Nah, Bapak melihatnya seperti apa nih Pak? Kalau dari saya view-nya gini Pak, saya bagi 2021 tuh mungkin bagi 3 Pak. Jadi view saya untuk sampai April nih misalnya, kita kan selalu berpatokan pada pasar ekspor Pak. Yang menjadi lawannya DMO ini kan pasar ekspor. Ya. Nah kalau saya bagi dari 3 itu karena periode sampai April ini adalah periode golden periodnya ekspor Pak. Oh apalagi ada lunar year ya nanti di Februari ya. Sebenarnya lunar year kali ini akan menjadi menarik Pak karena seperti kita baca kan pemerintah Cina mulai melarang mereka untuk mudik Pak, ya kan karena masih pandeminya masih seperti kita di news kan Beijing mulai lockdown lagi, ya kan. Jadi mereka juga memprediksi ini karena kalau begitu winter ini sudah berkurang, kemungkinan ini konsumsi batubara juga pelan-pelan akan menurun Pak. Ya. Nah, seberapa panjang ini untuk mengejar antara demand sama supply lagi, Pak? Menurut saya by April itu akan balance lagi, Pak. Nah, setelah itu kalau kita semua, saya nggak tahu ada pandangan dari miners ya, Pak ya. Harga Newcastle 85 itu terus terang buat kita tuh sudah luxury, Pak. Ya, mewah. Nah, kalau harga Newcastle 85 tentunya jurang dengan harga HPB untuk supply DMO cukup besar kan Pak. Nah, hal ini tentunya akan menjadi kecenderungan kita semua akan ekspor dan DMO memang harus diterapkan untuk menjaga supply ke PLN Pak. Nah, mungkin yang bisa Pak Indra sekalian di APB adalah lagging antara HPB ini mungkin jangan terlalu lama Pak. Ya kan sekarang kita melihat komoditas coal ini kan fluktuasinya luar biasa. Lain zaman kita 10 tahun yang lalu harga itu 6 bulan hampir ya kurang lebih naik $5. Sekarang ini kan tadi kan sampai disampaikan Pak Wafil bedanya 27% Pak dalam 1 bulan. Iya kan? Ya. Jadi kalau sampai ini 27% terus masih 20% kan bedanya dalam 3 bulannya udah hampir 100% Pak. Laggingnya terlalu lama. Sedangkan kembali lagi
pada saat musim winter semuanya kekurangan suplai karena Indonesia juga hujan, Pak. Iya, iya. Jadi usulan saya sih mungkin lagging pemakaian harga patokan batu baranya itu diperpendek, Pak. Supaya ada sedikit win-win, Pak. Karena kan kalau sekarang Bapak mau suplai Januari nih, Pak, masih ada harga Oktober. Jadi GAR 42 tuh kalau nggak salah HPB-nya itu masih di 37-an kalau nggak salah, Pak. Ya. Padahal IC-nya sudah di 50, Pak, 51. Ya kan? Jadi jurangnya semakin jauh. HPB-nya Januari itu kalau nggak salah PLN itu 39, Pak. Bedanya $10 lebih, Pak. Iya, iya. Iya kan? Karena formulanya terlalu jauh. Iya, iya. Carry yang bulan-bulan yang waktu jeleknya itu terlalu jauh, Pak. Nah, ini bahayanya apa nanti, Pak? Gantian pada saat kita mau supply April ke PLN, maaf mungkin di Juni-Juli pada saat harga batu bara internasional turun, dia masih ke carry harga tinggi, Pak. Iya, iya, iya. Ya kan, ini loh yang laggingnya terlalu lama, makanya jadi agak susah ketemu antara ekspor dan pilihan ekspor dan domestik, Pak. Gitu, Pak Indra. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aris Munandar ya, Presiden Direktur Alpha Energy Investama atas insights-nya. Ini menarik sekali ya. Saya kira para peserta bisa mendapatkan wawasan untuk mengenai pergerakan harga dan kondisi yang dialami oleh pelaku usaha di tengah ketidakpastian ya di tahun 2021 ini. Oke, mungkin Pak Aris punya kesibukan yang agendanya tight sekali. Terima kasih banyak udah berkenan hadir Pak ya. Oke, terima kasih Pak Aris Munandar. Terima kasih.